masuk Pak, sini nggak akan masuk, suara ini kan suaranya di sini. Iya, iya Pak. Ini ada 2 lembar, ini yang di panggung, ini yang tadi buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Shalawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi agama dan peradaban bagi kita sekalian, dan juga tentunya bagi umat yang beragama lain, tentunya juga bersyukur menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk berbicara di forum yang terhormat ini, Institut Madani Nusantara, yang dipimpin Profesor Dr. Nanat Fatah Natsir dengan Ketua Panitia Ibu Yuliani Wahid, begitu tokoh-tokoh, rektor, guru besar, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh cendekiawan yang ikut serta dalam forum ini, yang tadi sudah beberapa kali disebut satu persatu. Jadi saya kira saya minta izin, tidak usah saya sebut lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Terlalu banyak saya lihat wajah-wajah sahabat-sahabat lama saya yang berjuang sudah bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian, para guru besar, para profesor, para rektor seluruh Indonesia, cendekiawan hadir yang datang dari tempat-tempat jauh, yang berkorban tenaga, waktu, berkumpul di sini. Kita saya kira terdorong tanggung jawab kita masing-masing, rasa panggilan dari hati kita, rasa nasib bangsa kita, nasib rakyat kita, nasib anak-anak dan cucu kita sesungguhnya tergantung pada diri kita masing-masing. Karena kesadaran itulah saya yakin dalam beberapa tahun ini kita semua di ruangan ini, apalagi di ruangan ini, apalagi guru-guru besar, apalagi profesor-profesor, apalagi dosen-dosen, apalagi guru-guru, orang-orang yang paling pinter di Republik ini, pasti bisa berhitung, pasti bisa melihat, pasti bisa mengerti
kondisi bangsa dan rakyat. Karena itu, saya merasa terhormat, saya merasa besar hati masih mengundang saya, masih mau dengar saya, masih memerlukan untuk dengar saya. Terima kasih, saya merasa terhormat. Memang kehidupan negara demokrasi, tadi yang disinggung oleh Profesor Nanat, kehidupan negara demokrasi yang kita cita-citakan, yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang dirancang dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berkedaulatan rakyat, artinya negara di mana rakyat menentukan masa depannya sendiri. Rakyat menentukan sendiri yang kita cita-citakan. Dan karena itu, tiap sekian tahun kita berkumpul. Karena sebentar lagi kita harus menentukan masa depan dan nasib bangsa dan rakyat kita. Dan karena itulah saya kira kita memerlukan untuk kumpul seperti ini, untuk saling mendengar, untuk saling bertukar informasi, dan saling melihat dan bertanya kepada diri kita sendiri, dan kepada rekan-rekan kita, dan kepada kawan-kawan kita, apa yang bisa kita buat sekarang. Ya, karena kita mengerti bahwa peradaban, kemajuan, kesejahteraan, keadilan bukan hadiah, bukan buah yang harus dibangun. Keadilan harus diperjuangkan. Tidak bisa kita duduk, kita menggerutu, kita ngomel, maki-maki, dan tidak bisa kita duduk kita beri komentar kesejahteraan akan datang. Tidak bisa kita duduk dan kita melihat kekayaan kita, kekayaan bangsa dan rakyat mengalir terus ke luar negeri, dan kita ngomel dan tanpa kita berbuat. Sesungguhnya kita sudah berbuat, tapi yang kita hadapi, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang tidak ringan, kekuatan yang tidak ringan, karena ini adalah sifat daripada manusia, bahwa condong manusia ada sifat menguasai orang lain. Ini sifat manusia. Sejarah peradaban manusia adalah sejarah bahwa ada kelompok manusia yang ingin menjajah manusia lain. Ada kelompok manusia yang ingin memperbudak bangsa lain. Ini sejarah peradaban manusia. Kita boleh berhati baik. Kita boleh
beritikat baik, kita boleh bermaksud baik, belum tentu kelompok manusia pandangan mungkin yang lain. Mereka mengatakan akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. Yang lemah kau menderita. Itu hukum yang mereka kumandangkan. Ada peradaban-peradaban yang mengatakan begitu. Buktinya ada peradaban di mana salah satu yang mereka kutip ahli sejarah Yunani 2500 tahun yang lalu, hukumnya satu kalimat: the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat, ya. The strong will do. Yang kuat akan berbuat apa yang mereka bisa berbuat. Bukan akan berbuat baik, bukan akan berbuat adil, bukan akan berbuat sesuai hak asasi manusia. Dia mengatakan mereka akan berbuat apa yang dia bisa berbuat. And the weak suffer what they must. Yang lemah menderita apa yang harus mereka menderita. Sekarang pertanyaan kepada kita sekalian, yang kuat atau kita dikerjain oleh yang kuat? Ini pertanyaan, dan ini yang ratusan tahun kita di Nusantara ini mengalami. Karena bangsa-bangsa lain yang kuat, kita harus introspeksi diri kita, ya. Ratusan tahun mereka datang ke Nusantara kita ini, silih berganti, dan mereka menguasai kita. Mereka adu domba pemimpin-pemimpin kita. Mereka pecah belah. Yang mereka terang-terangan mengatakan strategi mereka diveda et impera. Diveda, pecah. Impera, berkuasa. Pecah, berkuasa. Pecah, berkuasa. Politik pecah belah. Ini ajaran mereka ribuan tahun. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita, cendekiawan-cendekiawan kita harus selalu ingat sejarah. Termasuk kita mau bangkit sebagai negara yang hebat, kalau kita tadi diramalkan oleh indikator-indikator ekonomi bahwa kita bisa menjadi negara tapi pertanyaannya, apa kita akan? Kita bisa, tapi pertanyaannya, apa kita akan? Dan jawabannya tergantung kepada pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jawabannya adalah, maukah kita dipecah belah terus? Maukah kita masuk permainan kekuatan-kekuatan besar? Maukah kita diadu domba terus-menerus? Ini pertanyaannya, saudara. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini karena saya bicara cendekiawan, para guru besar, para pemimpin-pemimpin, para guru besar. Guru itu panutan, apalagi guru besar. Panutan. Guru diikuti oleh muridnya, oleh mahasiswa. Bayangkan kalau 1000 guru besar berkumpul, 1000 guru besar mengambil kesimpulan,
belasan ribu lagi, dan akhirnya bisa memberi suatu jiwa persatuan, jiwa kehendak untuk tidak mau dipecah belah lagi, kehendak untuk tidak mau dibohongi lagi, kehendak untuk tidak mau membiarkan kekayaan kita diambil lagi terus-menerus, kehendak untuk tidak mau rakyat kita berada dalam keadaan kurang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, dalam keadaan harus minta-minta, dalam keadaan tidak ada masa depan, dalam keadaan anak-anak kita kurang gizi. Ini harus ada kehendak yang bersatu, dan ini bisa dilakukan oleh para guru besar, oleh para guru-guru. Kalau guru-guru besar Indonesia dan guru-guru Indonesia dan dosen-dosen Indonesia dan para kiai dan para ulama dan para ustadz dan ustazah semua punya kehendak yang jelas, kehendak yang bersatu, kehendak tidak mau dibohongi lagi, tidak mau Saya kira ini yang kita berada di posisi seperti ini. Karena itu sebagian besar dari wajah-wajah yang ada di sini dari dulu mendukung saya. Dan saya minta maaf. Saya waktu itu mungkin jarang, bahkan mungkin baru sekarang saya berjumpa sama kalian semua. Dan saya mengerti banyak pendukung saya kecewa dengan saya. Saya mengerti banyak yang tidak mau saya bergabung sama Pak Jokowi. Saya mengerti. Itu. Dan benar bahwa akhirnya saya dan memerlukan upaya dan memerlukan bantuan daripada kawan-kawan untuk menjelaskan mengapa keadaan seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba, dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu, dan Indonesia tenang, dan Indonesia kuat, dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Setiap 5 tahun pasti ada kekuatan-kekuatan negara-negara
yang selalu menunggu dan berharap dan berjuang Indonesia rusuh. Ini sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajarkan kita untuk benci bangsa lain. Tidak. Saya tidak mengajarkan kita curiga, kita benci, dendam bangsa lain. Tidak. Tapi memang kalau ahli-ahli antropologi atau ahli psikologi atau ahli sosiologi, ya kalau belajar, kalau kupas sifat kita, sifat Melayu ini, sifat pribumi, sifat ya tidak hanya Melayu karena ada Melanesia, ada apa. Sifat kita ini memang sifat kita, hati kita baik. Orang tua kita ngajarkan kita kan, nah kalau besar harus jadi orang baik ya. Nggak ada orang tua yang didik anaknya, nah kalau besar kamu harus jadi koruptor ya. Ada nggak yang ngajar begitu? Ada nggak? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan ada kelompok lain. Jangan-jangan ada bangsa lain yang ngajarkan. Nah, yang penting anak harus kaya ya. Nggak peduli caranya bagaimana. Yang penting kaya. Persetan sama yang lain. Nah, ini ternyata ada. Aliran pemikiran seperti itu ada. Aliran itu ada. Filosofi ekonomi yang seperti itu ada. Namanya adalah kapitalisme neoliberal. Kapitalisme laissez-faire. Filosofi itu mengajarkan greed is good. Keserakahan adalah baik. Itu ajaran mereka. Yang penting ada pertumbuhan. Yang penting ada. Bahwa growth itu dikuasai, nggak apa-apa. Biar yang kaya raya 1%, nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down economics. Jadi kamu yang miskin, bawah ini, nggak apa-apa miskin ya. Kamu tunggu aja tetesan ke bawah. Masalahnya, netesnya itu begitu sampai di bawah, kita semua sudah mati. Dan ternyata tokoh-tokoh dari Barat, tempatnya paham ini berkembang, ya. Ekonomi kapitalisme neoliberal laissez-faire berkembangnya di Barat. Ternyata tokoh-tokoh Barat sendiri sudah menyadari, mereka sudah kapok dan mereka katakan bahwa tidak bisa. Ini Hillary Clinton loh, ya, dia sudah mengatakan sudah waktunya Polri menetes ke bawah, dikubur dalam-dalam. Ini tokoh Amerika. Saya lagi nunggu kapan ada ahli ekonomi terkenal dari Indonesia yang berani mengatakan ini. Aku ini bukan ahli ekonomi loh. Aku ini pendidikannya serdadu. Dulu dididik naik turun gunung, ya kan? Tapi saya paham. Kemudian tokoh-tokoh lain dari Barat ini, Christine Lagarde yang pernah mimpin IMF, dia yang mengatakan, ya, sistem ekonomi menetes ke bawah. Sekali lagi,
trickle down economics, meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ini pemimpin IMF mengatakan itu. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Tidak menetes ke bawah. Sri Paus, pemimpin agama Katolik dunia, mengatakan juga, beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka begitu lugu dan tidak waspada. Seperti perintah, kita tidak. Sekarang kita harus mengatakan, kita kebijakan eksklusif dan tidak adil. Saudara-saudara, bahkan Presiden Amerika Serikat saja, Joe Biden, mengatakan, mana slide-nya itu? Ya itu ada ya. Joe Biden, Presiden Amerika, here's the simple truth. Ini kebenaran yang sangat sederhana. Trickle down economics. It has never worked. Ekonomi menetes ke bawah tidak pernah berhasil. Saudara-saudara. Jadi saya terima kasih kawan-kawan sekalian, para sahabat, para profesor. Saudara sudah cukup lama bersama saya. Karena saya sudah cukup lama pun, saya mengatakan dari sejak tahun 2004, saya sudah mengatakan di Indonesia, 2004, 19 tahun yang lalu, saya mengatakan sistem ekonomi neoliberal keliru dan sudah terbukti gagal tahun 2004. Dan 2008 terjadi crash ekonomi seperti itu. Yang agak heran, tokoh-tokoh pemikir ekonomi Indonesia yang lamban atau malu-malu, mungkin udah terlanjur kesengsem dengan ekonomi neolib, menjadi menjadi penghanut ekonomi neolib, begitu ternyata keliru, malu mengakui. Jadi saudara-saudara, ini harus kita letakkan dasar. Pertama, bahwa kita selalu jadi sasaran, dijajah, dikerjain, diadu domba. Karena apa? Karena negara kita kaya. Nusantara kaya dari dulu, sekarang lebih kaya lagi. Kita ketemukan kekayaan kita berlimpah-limpah. Adalah bagaimana kita belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jangan kita bangga, jangan kita puas dengan mengatakan kita kaya, kita akan menjadi ini. Karena orang asing mengatakan kita akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kita harus bertanya, supaya itu, saudara-saudara, dan itulah yang saya sodorkan kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya terus berjuang. Dan alhamdulillah hari ini saya merasa dengan kehadiran saudara-saudara sekalian, saya minta maaf saya memunggungi ini panitia, gimana caranya ya? Ya. Jadi kawan-kawan, dengan kehadirannya saya merasa saudara-saudara sehati dengan saya, sefaham dengan saya, dan punya kehendak yang sama dengan saya. Karena saudara-saudara adalah
orang-orang paling pinter di Republik Indonesia. Seorang sarjana kritis, seorang sarjana analitis, seorang sarjana bekerja, berpikir, bertindak atas dasar fakta, atas dasar data. Nah, ini sekarang ini yang dipertaruhkan. Apakah mereka-mereka yang oleh takdir, oleh Yang Maha Kuasa diberi kemampuan, diberi kecerdasan, diberi kesempatan untuk sekolah tinggi, diberi pengalaman, diberi jabatan, dengan segala pengalaman, pengetahuan, daya analitis, daya kritis, daya berhitung, apakah rela kondisi bangsa kita, kekayaan kita tidak di tangan bangsa Indonesia? Apakah rela bahwa kita, bangsa yang kaya, rakyatnya harus puas dengan gaji minimum? Saudara-saudara sekalian, saya kira sekarang ini sudah titik penentuan. Dan di sini saya menghimbau, saya bicara, saya tidak membaca makalah, saya bicara dari hati saya menggugah. Saya menghimbau, saya berharap para guru besar, para guru, para dosen harus benar-benar turun gunung, harus benar-benar yakinkan lingkungannya. Ini saatnya bangsa Indonesia mengambil langkah yang benar, mengambil nasibnya di tangannya sendiri. Jangan mau dipermainkan oleh kepintaran orang, main di sosmed, main di TikTok, main ini, main itu, ya kan? Masa mau rakyat kita dipermainkan terus, saudara-saudara sekalian? Baik, kalau demikian saya langsung, ini tadi tahapnya adalah pembukaan. Jadi kalau para guru besar, kalau buku itu baru pendahuluan. Ya. 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 Nah sekarang kita masuk ke inti masalah. Tapi inti masalah sebetulnya lebih ringkas. Karena pendahuluannya itu penuh dengan unek-unek. Penuh dengan suatu perasaan dan harapan. Tetapi karena apa yang saya sampaikan, saya percaya dan saya yakin apa yang saya sampaikan ada semua di hati saudara-saudara sekalian semua. Kalian, maaf saya ditegur, jangan ngomong kalian. Kalian tidak sopan, kata kalian tidak sopan. Padahal saya ini biasa, karena itu kalian itu singkatan dari engkau sekalian. Disingkat kalian, ya kan? Karena kebiasaan saya ingin yang cepat daripada bertele-tele, ya kan? Tadi maaf tadi kalau saya bicara tadi yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, itu 15 menit sendiri. Ya. Padahal sudah disebut, 2 kali disebut, ya kan? Jadi saya nggak bersalah. Tapi kalau perlu saya bacakan lagi, nggak apa-apa. Gitu. Saya langsung, tadi benar yang disebut
Profesor Nanat, kita, semua indikator ya dan semua pengamat dari kekayaan bangsa, dari segi luas wilayah, dari segi tanah dan air yang ada di Indonesia, kita dalam kurun waktu tidak lama lagi, sekitar 25 tahun lagi, tahun 2045, sekitar itu, kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Ini orang Indonesia ini ya, bangsa Indonesia ini terlalu baik. Terlalu senang, terlalu cepat senang. Terlalu cepat senang. Jangan tepuk tangan dulu. Kita bisa menjadi itu, tapi ada syaratnya. Nah, ya itu ramalan dari banyak negara. Coba di Global Index dipasang itu slide. Bisa cepat. Ini. Jadi ini 2050 kita akan di atas Jerman. Bisa berada di atas Jerman. Jangan tepuk tangan dulu ya. Di atas Jepang. Di atas Inggris. Di atas Prancis. Di atas bisa. Bayangkan nggak? Bisa. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah kalau kita dua syarat utama. Ini semua sudah menghitung. Dua syarat utama. Syarat pertama adalah para pemimpin Indonesia harus bisa rukun, harus bisa kerjasama, harus bisa bersama-sama bekerja demi rakyatnya. Itu syarat utama. Kalau para pemimpinnya tadi rusuh, gaduh, rebutan jabatan, belum tentu kita sampai ke situ. Syarat kedua, kita harus bekerja keras. Bukan kita duduk tunggu nasib. Bekerja keras. Anak-anak kita harus belajar dengan keras. Kita harus memiliki ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Insinyur-insinyur yang banyak dan hebat. Ahli-ahli iptek yang hebat. Kita harus bisa bikin. Kita harus bisa manufaktur. Kita harus bisa bikin mobil kita sendiri. Kita harus bisa bikin pesawat terbang kita sendiri. Dan ingat, kita sudah pernah bisa bikin pesawat terbang. Pak Habibie, Ketua Umum ICMI pertama, merintis tahun 85, 88, 89. Kita sudah bikin pesawat terbang. Tiongkok belum bikin pesawat terbang pada saat itu. Kita pada tahun-tahun itu kita sudah punya superkomputer. Tahun 95 yang punya superkomputer waktu itu hanya Indonesia. Di luar Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, hanya Indonesia yang punya superkomputer. Sekarang Tiongkok sudah punya 162 superkomputer. Waktu tahun 95 dia tidak punya, Indonesia sudah punya. Pak Habibie datangkan di IPTN. Amerika Serikat sudah disalib oleh Tiongkok, hanya 127. Jerman hanya 34, Prancis hanya 24, Inggris Raya 15. Indonesia sudah punya satu superkomputer
tahun 1997. Satu. Dan alhamdulillah sekarang masih satu. Di 2022 di AI Center. Nah, inilah bangsa Indonesia, bangsa yang baik, ya kan? Dibilang tahun 971 sekarang alhamdulillah masih satu, kita ketawa dengan riang. Masalahnya adalah kita harus bertanya, yang satu itu dalam keadaan baik atau tidak? Jangan-jangan dipasang saja, saya tidak tahu. Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini saya mau ceritakan bahwa semua bangsa itu bekerja keras. Semua bangsa itu bersatu, kompak, mencari. Rakyatnya tidak boleh miskin. Karena itu saya harus ngejar iptek, saya harus ngejar sains. Saudara-saudara, itu dua syarat. Karena itu saya berharap sekarang bahwa dulu pendukung-pendukung saya yang kecewa saya bergabung sama Pak Jokowi bisa paham, bisa mengerti setelah 4 tahun mengapa saya berbuat itu dan manfaatnya apa untuk rakyat, dan ternyata sekarang menurut saya keputusan saya itu benar. Dan saya hanya mengatakan bahwa saya tidak pernah berubah dari pendapat saya, dari cita-cita saya, dari perjuangan saya, dan apa yang saya tulis, apa yang saya perjuangkan sekian belas tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, masih konsisten saya perjuangkan sekarang. Saya hanya bahwa orang yang saya tapi karena saya sering dihujat, ya kan? Yang terakhir saya dibilang mencekek seorang wakil menteri di rapat kabinet lagi, ya kan? Ya kan? Saya hanya bukan membela diri, tapi saya mau menyampaikan orang-orang yang mengatakan bahwa saya berkhianat, bergabung sama Pak Jokowi. Ternyata saya hanya mengatakan saya tidak pernah berubah. Kalau lagu favorit saya itu bunyinya, aku masih seperti yang dulu. Kesetiaanku kepada rakyat tidak pernah luntur. Saya mau cerita, boleh kan membela diri? Dia fitnah saya kok, dibilang saya nyekek atau tembak. Ya gue sekarang membela diri dong, ya kan? Saya dari umur 18 tahun, saya sudah bekerja di desa-desa. Karena dibilang Pak Prabowo itu tidak dekat sama rakyat. Pak Prabowo itu, saya dari umur 18 tahun, saya pulang dari luar negeri bersama beberapa mahasiswa dari Bandung waktu itu, yang masih ada mungkin Pak MS Hidayat, ya, dari Bandung. Saya mendirikan lembaga pembangunan di Bandung, Yayasan Lembaga Pembangunan. Dan kita membentuk Korps Pionir, ya. Kita bekerja di desa, di Tangerang, di Gunung Kidul, di Bali. Mungkin sisa proyek kita masih ada itu, kalau ditanya itu semua. Ya, kan? Kemudian tahun 87 saya Letnan Kolonel. Saya melatih 1000 sarjana pendamping desa tertinggal. Mungkin sekarang udah ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat dan sebagainya. 1000 di desa yang paling miskin, paling tertinggal seluruh Indonesia. Dan saya bangga, dari 1000 hampir tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Hanya beberapa orang pulang karena sakit. Sebagian besar tetap di desa itu
Bahkan banyak yang kawin sama anaknya kepala desa. Akhirnya jadi kepala desa, jadi camat, ada yang jadi bupati dan sebagainya. Saya juga menjadi sekretaris Yayasan Super Semar. Saya ikut untuk memberi beasiswa kepada anak-anak orang miskin. 2004 Ketua Umum HKTI bersama Pak Jafar Hapsah. Beliau. Kita di HKTI Pak berbeda partai, nggak ada masalah, ya kan? Hanya satu perjuangan kita. Kita perjuangkan petani-petani kita. Dan saya sampai sekarang masih Ketua Dewan Pembina HKTI. Saya pembina KTNA. Sampai sekarang belum dipecat. Saya Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Sekarang sudah jadi Dewan Pembina. Sudah diambil alih anak muda. Saya masih sampai sekarang Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Sampai sekarang. Belum dipecat. Dan masih sampai sekarang Ketua Dewan Pembina APSI. Asosiasi Pedagang Pasar. Saya selain di tentara, mengurusi desa tertinggal, rakyat miskin, rakyat yang tidak berdaya. Dan waktu kita bersama-sama di HKTI, ya Pak Jawar, kita yang memperjuangkan pertama dana desa tiap desa 1 miliar satu desa. Kita ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan saya bersama APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Di depan juga PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di depan Parade Nusantara, di depan HKTI, KTNA itu ada rekornya. Itu ada. Ya, kita yang perjuangkan akhirnya goal di parlemen. Ini saya mau cerita saja bahwa saya ini bukan hanya ahli teori, saya jalan dan saya turunkan dan saya bekerja. Hanya memang media waktu itu dikuasai, ya kan? Jadi apapun yang kita buat tidak bisa direkam. Sampai sekarang pun kita masih berjuang. Dan terima kasih Institute Madani Nusantara, terima kasih Forum Rektor, terima kasih Asosiasi Dosen, terima kasih Persatuan Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, terima kasih seluruh komponen yang hadir di sini atas kehadiranmu dan doronganmu. Saudara-saudara sekalian, kalau begini rasanya kok semangat banget saya ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekarang strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas. Untuk mencapai itu, kita harus punya strategi dan kita akan menerapkan strategi ini. Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 4 tujuan nasional tidak boleh kita lupa. Kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kita nasional target kita 9,8 triliun.
Target kita target yang tidak ringan. Target yang tidak ringan. Hampir 700% kita harus naik dalam kurun waktu 22 tahun. Ranking kita sekarang 16 besar, kita bisa mencapai kita 4.580, kita harus mencapai 30.000 per kapita dolar. Masalahnya adalah ini per kapita. Kuncinya pemimpin-pemimpin Indonesia harus membuat 30.000 ini lebih merata. Jangan segelintir orang yang menikmati di atas, yang di bawah tidak menikmati. Lanjut, kita bangun suatu gedung harus dengan fondasi. Kita bangun suatu bangsa juga dengan fondasi. Fondasi ekonomi solid yang dibangun Pak Jokowi. Tapi kita juga tidak lupa Pak Jokowi bisa membangun fondasi solid itu karena fondasi solid yang dibangun oleh Presiden SBY. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan dua presiden itu membuat lebih gampang kita menuju yang kita cita-citakan. Lanjut, kita sekarang punya segala potensi. Kelapa sawit kita produsen nomor 1 di dunia. Nikel nomor 1 di dunia. Nikel ini bahan yang penting untuk baterai. Kita punya cadangan mineral kritis. Banyak sekali kekayaan kita yang merupakan aset menuju kita tinggal landas. Kondisi ekonomi makro kita juga baik. Pertumbuhan kita salah satu terkuat di dunia sekarang. Inflasi kita terendah. Rasio utang kita juga salah satu terendah di dunia. Rata-rata inflasi kita terendah sekarang sejak tahun 67. Ini prestasi yang tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudara sekalian. Juga di bawah pemerintah Presiden Jokowi, ekonomi kita tumbuh 5%. PDB kita naik. Kemudian akibat kebijakan hilirisasi, terjadi surplus dagang kita. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian akibat keberhasilan ekonomi, kondisi nyata mengatakan bahwa 82% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan pemerintah sekarang. Berarti kalau ibarat sepak bola, Presiden Jokowi itu kapten kesebelasan. Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini, saudara-saudara sekalian. Berarti keputusan saya bergabung tidak salah. Ya, mak-mak, tolong jelaskan kepada teman-temannya yang belum, ya. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Jangan mau ikut yang tersesat. Karena sebenarnya kita kalau kompak tidak ada yang tidak bisa kita capai. Apa itu? Bagaimana kita mencapai? Cara mencapai kita adalah kita harus berani meninggalkan faham-faham lain dan kita percaya kepada yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa kita sendiri, yaitu ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang berada dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila menurut pendapat saya, dan ini bisa dikaji oleh para cendekiawan, para pakar, menurut pendapat saya dari apa bacaan saya, prinsip-prinsip ekonomi Pancasila harus berdasarkan Pancasila. Berarti prinsip utama ekonomi kita harus berdasarkan azas-azas religius. Tidak boleh bertentangan dengan azas-azas religius. Berarti ajaran keserakahan tidak cocok sama kita. Tidak cocok sama kita. Ajaran survival of the fittest tidak cocok sama kita. Yang lemah harus kita angkat. Yang kuat membantu yang lemah. Kalau kapitalisme murni, survival of the fittest. Kalau kamu lemah, salah kamu. Ini bukan ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Juga ekonomi kita selain harus religius, harus juga wujudkan persatuan nasional. Tidak boleh ada suatu pemikiran bahwa yang penting daerah saya. Tidak bisa. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu adalah azas kita. Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Harus ada keberpihakan kepada yang lemah dan miskin. Dan yang terakhir, ekonomi kita harus menuju keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, artinya esensi kita adalah bahwa ekonomi Pancasila mengambil esensi yang terbaik dari kapitalisme dan esensi terbaik dari sosialisme. Karena semua agama esensinya mengajarkan sosialisme, mengatur seluruh masyarakat, mengatur yang miskin, fakir miskin, yang lemah harus diurus oleh negara. Kita lanjut. Langsung saja karena saya sudah. Nah sekarang, bagaimana kita mencapai yang tadi cita-cita kita? Menurut pandangan saya dibantu oleh tim pakar yang cukup luar biasa. Kita sudah bekerja terus menerus. Kita sudah identifikasi sekarang 17 program prioritas. Ini sudah kita bahas dengan beberapa kalangan. Yang pertama, kita harus mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Ini mutlak. Kita tidak boleh tergantung dengan bangsa lain untuk makan kita. Karena ada yang berpandangan, berapa bulan yang lalu masih ada yang berpandangan, untuk apa kita bikin sawah-sawah baru? Lebih murah kita beli beras dari Vietnam dan Kamboja. Untuk apa kita pelihara ternak sapi besar-besaran? Lebih baik kita import dari Australia. Ini pemikiran yang sesat. Ini pemikiran keliru. Dan harus ada yang berani mengatakan keliru. Kenapa? Kalau terjadi keadaan darurat, kalau terjadi bencana, kalau terjadi perang, mereka negara-negara itu tidak akan mengizinkan beras pangan dijual ke Indonesia. Mereka akan tutup. Dan itu terjadi waktu kita kena bencana COVID-19. Vietnam, Thailand, semua tutup. Kita nggak bisa beli. Bayangkan kalau kita tidak mau kemampuan sendiri.
Begitu terjadi perang di Ukraina, banyak negara tutup, tidak jual pangan ke Indonesia. Ini kejadian. Ini yang kita alami. Kenapa harga pangan naik? Karena ini. Tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate, untuk apa ini. Nggak paham. Kita harus mandiri di bidang pangan. Kita harus mandiri di bidang BBM. Dan kita harus mandiri di bidang air. Ada pertanyaan nanti. Dan sekarang, apa mungkin, ya kan? Selalu banyak di kalangan kita, terutama di elit, yang tidak berani, malas berpikir, menyerah, kagum sama bangsa asing, menilai bangsanya sendiri lemah. Ini sifat banyak orang-orang kita, ya. Takut berpikir aja takut. Bayangkan, belum berbuat, berpikir aja takut. Apa mungkin kita swasembada, ya kan? Bukan mungkin atau tidak mungkin, kita harus swasembada. Dan kita pernah swasembada. Dan kita akan swasembada kembali. Bahkan insya Allah, manakala kita diberi kepercayaan oleh rakyat, kita diberi mandat oleh rakyat, kita diberi kesempatan ya meneruskan pembangunan, insya Allah kita bukan saja swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan untuk dunia. Untuk dunia. Saudara sekalian. Air sangat strategis. Air sumber dari kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Sekarang banyak daerah ke daerah kita ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan Menteri Pertahanan. Dan langkah saya pertama sebagai Menteri Pertahanan, kalau tidak salah mungkin 2 bulan saya pertama, saya langsung mendirikan 4 fakultas baru di Universitas Pertahanan. 1, jangan terlalu cepat tepuk tangan. Fakultas pertama adalah Fakultas Kedokteran. Ya, ini sebelum COVID meletus, kita mendirikan Fakultas Kedokteran. Perjuangan yang berat. Karena aneh bin ajaib, di Indonesia ada moratorium. Nggak boleh mendirikan Fakultas Kedokteran. Padahal kita kekurangan dokter. Kedua, saya bentuk Fakultas Teknik. Ketiga, Fakultas Farmasi untuk obat-obat. Karena saudara-saudara, kita masih import obat-obat. Negara keempat terbesar di dunia masih import obat. Kita belum bisa bikin obat sakit kepala. Paracetamol masih import. Ini tidak boleh. Para guru besar, saya minta turun gunung. Saya bentuk Fakultas Farmasi. Yang ketiga, Fakultas MIPA. Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Mutlak. Alhamdulillah ini sudah mau menuju ke tahun keempat. Dan alhamdulillah di Fakultas Teknik kita ada ahli-ahli mencari air. Dan kita punya teknologi mencari air. Kita sekarang paling cepat mencari air mungkin di seluruh Indonesia, mungkin. Dan akurasi kita bisa dikatakan di atas 95%. Teknologi kita cari air. Dan kita sekarang tim dari Universitas Pertahanan kita sudah menemukan dan sudah produksi
air di 100 dusun seluruh Indonesia. 100 dusun. Dan kita akan teruskan sampai kita akan berharap dalam 3 bulan yang akan datang kita akan tambah 100 dusun lagi. Jadi di mana rakyat butuh kita harus mencari, dan air adalah mutlak, dan kita sudah mendirikan seminar air dan kita mendirikan prodi hidrologi di Universitas Pertahanan. Dan ini saya harap di mana-mana juga akan ada perhatian. Selanjutnya, selain swasembada pangan, energi dan air, kita harus berantas korupsi. Kemudian reformasi politik, hukum, birokrasi, dan kita harus berantas narkoba. Dan kita harus berantas kemiskinan. Penguatan pertahanan, menjamin tersedia pupuk, benih, pestisida langsung ke petani, melanjutkan hilirisasi, industrialisasi, penguatan perlindungan hak perempuan dan kesetaraan, menjamin rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Kita punya program tiap tahun kita akan bangun, bantu rakyat 3 juta rumah tiap tahun. Berarti dalam 5 tahun kita bisa membantu 15 juta rumah. Itu artinya adalah kurang lebih 40 sampai 45 rumah per desa. Dan itu kita mampu untuk melaksanakan program ini. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan prestasi olahraga, penyempurnaan sistem penerimaan negara, pendidikan sains dan teknologi, menjamin lingkungan hidup, UMKM, pemerataan, pembangunan IKN sebagai pemerataan, yang terakhir menjamin kerukunan antara umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan serta perbaikan rumah-rumah ibadah di seluruh Indonesia. Dari 17, kita harus melaksanakan 8 program hasil cepat. Pertama, kita akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Dan kita harus perbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kita cetak dan tingkatkan produktivitas lahan pertanian dengan membangun lumbung pangan desa, lumbung pangan daerah, lumbung pangan nasional. Kita lanjutkan program-program keberpihakan kepada rakyat miskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan. Kita juga selenggarakan cek kesehatan gratis untuk tiap warga negara sekali setahun. Dan kita akan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Untuk diketahui, saya sebagai Menteri Pertahanan, dalam waktu dekat 2-3 bulan lagi kita akan resmikan pembangunan 24 rumah sakit baru di seluruh Indonesia. 24. Dan salah satunya di daerah Bintaro, daerah Fatmawati Bintaro, itu adalah rumah sakit militer yang terbesar di Asia Tenggara. 1000 tempat tidur, 136 ICU, ya, ruangan intensif, dan 8 ruang operasi. Dan tahun depan kita akan tambah menjadi 30 ruang operasi. Jadi ini, dan tidak terbatas untuk kalangan tentara, tapi dibuka untuk mendukung masyarakat umum juga. Jadi ini yang kita bangun, dan ada program tahun depan akan kita tambah 20 rumah sakit baru. Jadi insya Allah kalau berjalan akhir 2025 kita akan punya tambahan total 45 rumah sakit. Tetapi kalau insya Allah kita dapat mandat dari rakyat, kita akan bangun
rumah sakit yang terbaik di setiap kabupaten di Indonesia. Saudara-saudara, salah satu program dalam pemberantasan kemiskinan adalah memperkuat anak-anak Indonesia. Kita akan memberi makan siang dan susu gratis di semua sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Dan kita akan memberi bantuan gizi untuk anak-anak balita dan ibu-ibu hamil. Berarti posyandu akan kita hidupkan di seluruh desa-desa, dusun-dusun di seluruh Indonesia. Kita tidak boleh hanya bicara mengurangi stunting, kita akan langsung mengatasi. Kita akan beri makan siang di seluruh Indonesia. Semua anak-anak Indonesia akan makan siang dengan gizi yang baik. Kita akan mendirikan badan penerimaan negara dan kita akan tingkatkan rasio penerimaan negara. Kita juga akan menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan semua RW RT di seluruh Indonesia. Nanti ada yang bertanya, emangnya ada uangnya? Ada uangnya. Yang bocor-bocor harus kita tutup kebocorannya. Yang maling-maling kita tutup malingnya. Yang markup, gelembung-gelembung kita tutup markupnya. Yang nggak mau bayar pajak kita kejar supaya bayar pajak. Yang nyelundup kita tutup, kurangi penyelundupannya, kalau bisa kita hilangkan penyelundupannya. Jadi ini adalah totalitas gerakan serentak. Dan pertanyaan, apakah bisa? Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bukan apakah bisa, tetapi masalahnya adalah harus bisa kalau kita mau maju sebagai negara. Harus bisa. Dan saya yakin kita bisa. Beri kesempatan kepada kita, beri kepercayaan kepada kita. Kita buktikan bahwa kita bisa membawa negara ini menuju negara yang maju. Saudara-saudara, masih ada 38 slide lagi. Kalau 38 slide, masing-masing slide saya bahas 3 menit. Jadi kira-kira masih 120 menit lagi. Tidak lama, hanya 2 jam lagi. Masih mau terus? Bohong. Jadi pemimpin itu harus bisa, jangan dengar aja suara audiens, jangan dengar aja suara rakyat, harus bisa merasakan. Ya. Walaupun mulut Anda sekalian, untung saya nggak bilang kalian ya, Anda sekalian, walaupun mulut antum sekalian mengatakan terus, tapi getaran hatimu menyampaikan kepada saya, cukup Pak. Ya, benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Jadi kalau Anda ini sendiri kawan, dengan tadi jelas masalahnya saya tidak ada buku untuk dipelajari. Kalau buku itu ada yang salah, mohon dikoreksi.
ditinggalkan. Tapi kalau benar dan masuk akal, mohon sebarkan, yakinkan rakyat. Kali ini jangan mau kita diadu domba. Ya, jangan ditipu. Saya kira itu saja dari saya. Dan karena audiens sangat hebat dan sangat pintar, saya kira nggak perlu banyak pertanyaan. Benar? Betul? Tapi saya membuka diri kalau ada belum, ini bukan kampanye. Ini seminar. Ya, jadi kalau ada perwakilan mau ketemu khusus saya untuk diskusi, saya siap menerima. Tapi saya sudah mengerti, saya merasakan saudara sudah cukup. Karena mendengar terlalu banyak informasi itu. Benar. Saya sudah lihat muka-muka capek ini kalian. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih perhatian saudara-saudara sekalian. Ya. Masa depan kita gemilang. Masa depan kita gemilang. Mari kita ambil masa depan di tangan kita sendiri. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Pertahanan RI, Bapak